Semua produk mesin itu bagus, tergantung kita cara pemakaiannya. Karena saya mengatakan itu, Halo sobat, berjumpa lagi di channel saya, yaitu channel tentang tutorial usaha laundry. Bagaimana kabar para sobat? Mudah-mudahan sehat walafiat dan semoganya usahanya lancar-lancar saja dan semoga rezekinya makin bertambah. Topik kita kali ini sobat, yaitu menjawab salah satu pertanyaan dari salah satu subscriber saya, dimana kemarin dia bertanya masalah tentang mesin cuci. Nah, dia bertanya kemarin seperti ini, Kak, aku pakai mesin cuci merek Sharp front loading. Front loading itu artinya yaitu pintu depan, bukan pintu atas. Nah, tetapi baju saya pada rusak, ada yang bolong, ada yang sobek dan lain-lain. Apalagi bahan daster. Gimana itu Kak? Apakah saya harus ganti mesin? Nah, itulah pertanyaannya sobat. Jadi kalau menurut saya ya, ini pengalaman saya, itu semua tidak ada salah dari mesin. Semua produk mesin itu bagus, tergantung kita cara pemakaiannya. Karena saya mengatakan itu, saya menggunakan dua produk mesin, yaitu merek LG dan merek Samsung. Sama-sama bagus kualitasnya, sama-sama bagus hasilnya juga. Cuman seperti yang ditanyakan si Bu ini tadi, yang pernah saya alami, pernah saya alami seperti itu. Nah, mungkin bahan pakaiannya sudah rapuh, atau udah, kalau kata lain, retes lah, gampang sobek. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, mungkin di tabung mesin ada sangkut peniti atau juga jarum pentul, pokoknya yang tajam lah. Itu bisa jadi juga mengakibatkan, karena saya pernah juga kena seperti itu, tapi tahu-taunya ada yang nyelip kancing peniti, jadi asal nyuci dia bajunya jadi kena kancing peniti, robek. Nah, itu yang kedua. Nah, yang ketiga, ada juga diakibatkan kapasitas mesin tidak sesuai sama pakaian yang kita masukkan. Nah, maksudnya contoh 8 kilonya kapasitas mesin, tapi kita masukkan pakaian sesuai kapasitas mesin 8 kilo, otomatis ruang dalam drum mesin itu tidak ada, jadi ngepres dia. Nah, itu juga bisa mengakibatkan, karena apa? Jangan-jangan drum kita udah ada yang kaleng aluminium yang dalam ada yang sobek, atau ada yang pokoknya rusak lah. Nah, karena dia pakai tadi ngepres, pas memutar bisa mengakibatkan sobek. Nah, makanya saya katakan tadi, semua produk mesin itu bagus, tergantung kita pemakaiannya. Kita harus teliti. Sebelum memasukkan pakaian ke dalam mesin cuci, ada baiknya drum mesin itu kita periksa, apakah ada yang sangkut, yang nyangkut dalam drumnya itu, atau ada yang lengket sejenis benda yang keras. Nah, jadi kita kadang-kadang, kalau saya perhatikan ya, sebagai pengusaha laundry itu datang pakaian langsung masuk gelap, masuk tutup pasang cuci, tapi kita jarang itu mencek. Nah, jarang itu mencek drum mesin, apakah ada yang nyangkut apa atau tidak. Tapi jangan salah sobat, karena saya mengatakan itu belum pernah sejarahnya gara-gara masalah seperti itu, istilahnya
ada sobek pakaian langsung ganti mesin, tidak. Kita harus kita lihat dulu di mana salahnya. Nah, jangankan di mesin cuci, di mesin pengering juga sering terjadi seperti itu. Nah, dia sobek. Nah, cuman bedanya di mesin pengering ini sobeknya berbeda-beda. Adanya pakaian itu yang nggak tahan panas, ujungnya dia melepuh. Nah, ada juga kadang seperti yang saya katakan tadi, kan ada kancing peniti atau jarum pentul yang nyangkut, itu bisa jadi mengakibatkan sobek. Jadi saran saya untuk mengatasi hal seperti ini, ada baiknya sebelum masukkan pakaian baik di mesin cuci ataupun di mesin pengering, kita periksa dulu drumnya atau tabungnya. Nah, baru kita masukkan, kira-kira aman, kita lihat nggak ada istilahnya sesuatu yang nempel dalam tabungnya itu, baru kita masukkan mesin pakaian kotor, baik pun pakaian yang baru dicuci ke dalam mesin pengering. Nah, jadi sebenarnya hal sepele tapi bisa menjadi kita bikin rumit. Ya, rumitnya seperti yang tadi, pada rusak pakaian orang itu akibat kita kurang teliti, kita kurang istilahnya gimana ya, ya kurang teliti lah. Kalau menurut saya, kita nggak periksa dulu semua baru kita masukin. Itu akibat istilahnya kita karena udah kebiasaan. Iya, serius, saya mengatakan itu karena kebiasaan. Kebiasaannya apa? Datang pakaian dari pelanggan langsung masukin. Nah, itu kebiasaan itu. Makanya saya sarankan, datang pakaian pelanggan, sebelum kita masukin ke dalam mesin cuci, ada baiknya kita periksa dulu tabungnya, aman atau tidak, ada yang nyangkut atau tidak, seperti yang saya katakan tadi. Nah, jadi saran saya sobat, sebaiknya kalau proses pengerjaan usaha laundry itu dari awal sampai akhir, ada baiknya kita periksa dengan cara baik, secara teliti, mulai dari pemasukan pakaian ke mesin cuci, mulai dari pemisahan yang warna gelap, warna cerah, supaya tidak kena luntur, baru untuk memeriksa tabungnya dulu supaya istilahnya pakaiannya nanti tidak mengalami seperti yang tadi sobek, ada yang sampai bolong-bolong. Baru selanjutnya kita periksa hitungan pakaian. Nah, supaya pelanggan tidak mengatakan ada pakaian saya hilang. Nah, itu paling utama. Jadi sebenarnya banyak juga masalah di usaha laundry ini. Cuman kalau kita benar-benar teliti, masalah itu tidak ada. Intinya tergantung sama kita. Ibarat kata ya, kita harus agak gimana ya, agak lihai dikit lah, atau agak teliti dikit lah masalah pakaian laundry ini. Jangan asal-asalan. Nah, karena asal-asalan kita berdampak buruk semua. Ya, dampaknya paling utama pasti ada komplainan, ya kan? Karena kenapa? Kita udah bikin masalah ke pakaiannya. Bukan kita bikin masalah ke orangnya, nggak, ke pakaiannya kita bikin masalah. Kalau menurut saya ya, ujung-ujungnya ya pelanggan ya komplain, pakaian saya kenapa seperti ini. Awalnya saya memberikan pakaian kotor, nggak seperti ini. Nah, itu sobat. Jadi kita sebenarnya harus hati-hati. Tetapi pada intinya seperti yang saya katakan tadi itu, supaya tidak mengalami seperti ini, ada baiknya periksa dulu drumnya, baru kita masukkan pakaian. Oke sobat, kira-kira sampai di sini penjelasan saya kali ini. Jangan lupa subscribe, klik tanda lonceng supaya tidak ketinggalan video saya berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.